percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Shalom keluarga MDC Batam. Apa kabar kita semua? Saya percaya kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan mengikuti ibadah online kita lagi. Tapi sebelum kita mengikuti ibadah online kita dan sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Di sana dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertata di surga, terima kasih untuk segala berkat kasih yang Kau berikan buat kami di sepanjang kehidupan kami, di sepanjang hari-hari kerja kami, dan kesempatan yang indah ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau berkati ibadah kami ini, agar ibadah kami ini berkenan di depan hadirat-Mu, dan menjadi berkat bagi kami, dan kepujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari semua yang bernafas bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini
hati kami dipenuhi sukacita yang baru. Amin. Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Dan kami mau katakan Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Yes God. Seperti rusa rindu sungai
jiwaku rindu Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sebab hanya Tuhanlah kekuatan kami. Engkau kekuatan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yang namanya Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya. Hanya Yesus kekuatanmu. Roh Kudus, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berharga bagi kami Tuhan. Amin. Hanya Tuhan Allah kami yang kami perlu, yang selalu hadir setiap waktu, yang tidak mengenal ruang, yang tidak mengenal waktu, yang tidak mengenal tempat, yang tidak mengenal keadaan. Dalam setiap keadaan hidup kami Tuhan. Hanya Tuhan kekuatan kami. Apapun yang kami hadapi hari ini Tuhan, selain Tuhan tidak ada yang bisa jadi penolong kami yang sejati. Roh Kudus, Kau selalu hadir di dalam hidup kami. Kau dekat dengan kami, bahkan lebih dekat dari baju yang kami pakai Tuhan. Dan kami tidak mau hidup tanpa Roh Kudus di dalam hidup kami. Sebab di dalam Roh Kudus ada kekuatan, ada penghiburan, ada sukacita yang melimpah, ada hal yang baru yang tidak bisa kami katakan Tuhan, yang tidak pernah kami lihat dengan mata kami, yang tidak pernah kami dengar dengan telinga kami, yang tidak pernah timbul di dalam hati kami Tuhan. Roh Kudus, Kau sediakan semuanya bagi kami. Kau hadir di dalam kesesakan kami, Kau hadir di dalam sukacita kami, Kau hadir setiap waktu, Kau hadir bersama dengan kami. Kau mampu mengerjakan mujizat, Kau tidak terbatas Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan panggil kami untuk berdiri di tempat ini Tuhan, dimanapun keberadaan kami saat ini. Yang kami tahu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada hanya karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, pakai setiap kami untuk boleh menjadi bait-Mu yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap keadaan hidup kami. Dan senantiasa bergantung sama Tuhan di dalam setiap musim hidup kami Tuhan.
Sebab hanya Tuhan yang kami perlu, lebih dari semuanya Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa Sorgawi. Kami bersyukur memiliki-Mu dan menyerahkan seluruh keberadaan kami di dalam hidup ini Tuhan. Tuhan yang menjadi yang utama di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan sampai selamanya. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara, semua sehat-sehat semua. Kita tetap harus mengadakan prokes kesehatan yang baik. Mana-mana saudara harus pakai masker, harus sering cuci tangan, dan tidak berkumpul ramai-ramai di satu tempat. Selamat bertemu dalam ibadah online GKPB MDC Batam. Minggu ini yang kita bicarakan yaitu tubuh kita adalah baik Roh Kudus. Minggu lalu kita sudah bicara tentang siapa Roh Kudus. Tapi saya akan ulang sedikit. Siapa Roh Kudus? Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas seluruh segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, firman Tuhan ini dimulai dari baiklah kita. Kita ini berarti jamak. Ini berbicara tentang Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus adalah salah satu pribadi Allah yang ikut menciptakan manusia. Dia kekal, dia maha hadir, dia di mana-mana ada. Roh Kudus bukanlah Yesus, bukanlah Bapa, namun dalam kesatuan Allah. Inilah pengertian ayat yang kita sudah baca tadi. Saudara, tubuh orang percaya adalah baik Allah atau baik Roh Kudus. Di mana Roh Kudus diam. Kok bisa? Kok mungkin hal ini terjadi? Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3 berkata demikian, karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dan berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Seseorang hanya dapat berkata atau memanggil Yesus Kristus Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus. Dengan kata lain, Roh Kudus diam pada seseorang ketika orang tersebut mengaku Yesus Kristus Tuhan. Maka tubuh orang itu bukan miliknya sendiri lagi. Ketika percaya Yesus Kristus Tuhan, tetapi telah menjadi anak Allah, bukan hamba dosa lagi, tetapi dia adalah hamba kebenaran. Di mana roh kebenaran, Roh Kudus ada di dalam. Maka dikatakan tubuh ini adalah baik Allah. Maksudnya tubuh ini adalah Roh Allah bertata. Roh Kudus bertata. Dan Roh Kudus dapat melakukan hal-hal yang baik. Memimpin tubuh ini melakukan hal-hal yang baik. Sekali lagi, Roh Kudus bisa tinggal di tubuh orang berdosa seperti saudara dan saya. Jawabannya
saya ingin baca satu ayat lagi. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 11 dikatakan, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Ketika seseorang mengaku dosa, menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka di sini dikatakan dia disucikan, dia dikuduskan, dan Roh Allah ada di dalam dia. Saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara, berapa kali saya pelayanan, ada orang, baik orang percaya, orang tidak percaya, kerasukan roh jahat. Kerasukan roh jahat. Karena orang percaya yang suka main-main ilmu kuasa kegelapan, sehingga Roh Kudus tinggalkan dia, karena dia mengundang roh jahat masuk, sehingga dia diikat oleh roh jahat. Dia dikuasai oleh roh jahat. Sehingga kadang-kadang ada manifestasinya. Walaupun di tempat ibadah mereka bisa manifestasi. Dan ketika kami melayani orang-orang yang demikian, biasanya kalau orang itu sudah sadar, saya cepat minta dia berkata mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan ketika dia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, roh jahat itu tidak bisa menguasai dia lagi. Ataupun waktu dia dikuasai roh jahat, saya berkata, berbisik pada kupingnya, dalam hatimu, dalam pikiranmu, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka Roh Kudus akan bekerja. Maka Roh Kudus akan memberi kemenangan. Sebentar lagi orang itu terlepas dari roh jahat. Saudara, ini membuktikan ketika orang itu mengaku dosa dan menerima Yesus Kristus adalah Tuhan, maka Roh Kudus bertata dalam orang itu. Begitu juga dalam pelayanan kepenuhan Roh Kudus. Ada berbagai manifestasi. Ada yang berteriak-teriak, ada yang menari-nari, ada yang menangis-nangis, ada yang jatuh. Dan itu harus diuji apakah yang menari-nari itu roh jahat atau Roh Kudus. Saudara, ketika saya mengujinya, saya menyebut Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang yang manifestasi itu mendengarnya, dia tertawa, dia ikut memuji Tuhan, maka itu kepenuhan Roh Kudus. Tetapi kalau orang tersebut berontak-berontak, marah-marah, itu berarti bukan kepenuhan Roh Kudus. Jadi saudara, kesimpulannya, ketika kita mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus bertata di atas tubuh kita. Mari untuk mempelajari lebih dalam tentang tubuh kita adalah baik Allah. Kita akan sama-sama membaca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Saya mulai dengan ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Maka makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah.
Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Ayat 14 dikatakan, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ayat 15 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Ayat 16 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia? 18 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, di sini ayat 12 berkata kepada kita, jangan dirimu diperhamba oleh sesuatu apapun. Karena engkau telah menjadi milik Allah. Allah melalui Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Sebelum ayat 12 ini berbicara dosa pencurian, dosa yang lain, termasuk dosa percabulan, dan dosa-dosa hawa nafsu daging. Dan Rasul Paulus berkata, saya tidak mau diperhamba oleh suatu apapun. Karena tubuh ini bukan untuk percabulan. Karena bagian tubuh ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Tubuh ini untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka tubuh ini akan dipelihara oleh Tuhan. Ayat 13 berkata demikian. Orang yang buat cabul dengan pelacur menjadi satu dengan pelacur. Dalam ayat 16 tadi berkata, maka dari itu Allah melarang orang Israel kawin sama orang asing di dalam perjanjian lama. Saudara, kesalahan orang yang paling berhikmat yang bernama Salomo ialah mengambil wanita-wanita asing menjadi istrinya. Sehingga wanita itu bersatu dengan dia dan membawa dia, Salomo orang yang paling hebat ini, untuk menyembah berhala. Dikatakan bahwa wanita-wanita asing itu mencondongkan hatinya kepada Allah yang lain. Sehingga tidak setia lagi pada Allah Yahweh. Tidak setia lagi sepenuhnya mengasihi Allah dan mengandalkan Allah. Inilah maksud ayat 16 ini, bahwa kalau kita bersatu dengan perempuan cabul, pelacuran, maka kita akan bersatu dengan dia. Saudara, ada 3 hal praktis yang orang-orang percaya bisa lakukan. Ya. Hal yang pertama, mengikat diri dengan Allah, menyatu dalam roh Allah. Dalam ayat 17 dikatakan,
Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kalau roh kita bersatu dengan roh Allah, siapa lawan kita? Tidak ada. Di dunia ini ada 3 roh. Roh manusia, roh jahat, roh Tuhan. Sehingga ketika roh kita bersatu dengan roh Allah, roh apapun tidak bisa melawan kita. Kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dan kesatuan kita dengan Roh Kudus adalah satu kemampuan melakukan kehendak Tuhan. Tidak hidup di dalam daging lagi. Sehingga izinkan senantiasa Roh Allah bekerja dalam tubuhmu. Dan puji Tuhan, di GKPB ada ibadah harian. Saudara bisa ikut 1 hari 3 kali. Bisa memimpin saudara untuk saat teduh, berdoa, menyatukan rohmu dengan Allah. Jadi yang pertama yaitu menyatukan diri dengan roh Allah. Hal yang kedua, menyadari tubuhmu adalah tempat Roh Kudus berdiam, bukan kepunyaanmu lagi. Maksudnya dengan demikian mampu menyerahkan kehendakmu, pikiranmu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan mau melakukan kebenaran. Mau berpikir yang kudus, pikir yang benar. Tidak berpikir cabul lagi. Jadi itulah di ayat 16 katakan ya, bahwa tubuh ini harus melakukan hal kebenaran. Saudara, hal yang ketiga, pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan, karena Allah sudah membeli kita dengan lunas. Ayat 20, ayat yang terakhir yang kita baca tadi dikatakan, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, memuliakan Tuhan bukan harus di tempat ramai-ramai, di tempat orang banyak. Saudara membantu orang lain. Itu boleh-boleh saja. Tetapi membantu di mana kita bisa bantu saja. Kita sudah memuliakan Tuhan. Kita harus melakukan pelayanan. Kita tidak harus melakukan pelayanan besar. Baru Tuhan dimuliakan. Tetapi kalau kita bisa bantu 1-2 orang pada masa-masa sulit ini, sudah memuliakan Tuhan. Tidak harus melakukan hal-hal yang besar sehingga Tuhan dimuliakan. Tetapi di masa-masa sulit ini, saudara bisa melewati usaha pekerjaan saudara dengan berlaku jujur, mengandalkan Tuhan, tidak ikut investasi-investasi bodong yang hari-hari ini menggiurkan banyak orang, karena investasi itu biasa ditawarin dalam online. Karena sekarang kan kehidupannya kehidupan online. Ya. Jadi banyak orang tertarik oleh investasi bodong ini. Saudara jangan ikut. Sehingga saudara tidak terperangkap. Dan boleh memuliakan Tuhan. Saudara bisa bertahan dalam kesusahan. Tidak bersungut-sungut, tetapi sering memuji Tuhan. Itu sudah memuliakan Tuhan. Saudara tetap jaga keluarga dengan damai. Menjadi teladan, menjadi saksi bagi anak-anakmu. Itu sudah memuliakan Tuhan. Saudara tetap damai dengan teman-teman sekerjamu dalam masa-masa sulit ini. Tidak membalas kejahatan. Itu sudah memuliakan Tuhan. Saudara bisa jaga kesehatanmu dengan baik. Melakukan
prokes dengan baik, dengan benar, itu sudah memuliakan Tuhan. Jadi saudara sekalian, sekali lagi, tubuh ini sudah dibeli lunas oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga Roh Kudus bertata atas tubuh kita. Sehingga marilah kita pakai tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dalam kehidupan yang sederhana, melakukan hal-hal yang sederhana, dengan benar, dengan baik, dengan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, bersyukur, berterima kasih kita boleh ibadah pada hari ini. Kita tetap menghadap Tuhan. Biar ibadah ini saudara boleh merasakan Tuhan hadir. Saudara boleh merasakan berkat yang dari Tuhan. Dan kalau saudara mau ucap syukur, saudara bisa transfer ke rekening yang tertera di monitor ini. Dan kita minggu depan tetap ada ibadah online dan onsite, baik di Batu Aji dan Sungai Panas. Dan kita tetap hidup mengandalkan Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk ibadah hari ini. Engkau pakai anak-anak-Mu yang telah melayani Engkau. Engkau berkati setiap jemaat-Mu di mana mereka berada dan mendengarkan kabar firman Tuhan ini. Tuhan, kami juga naikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara. Biar Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, maka wali kota kami di Batam, Pak Rudi, dan wakilnya, Tuhan berkati, Tuhan pakai. Setiap tenaga-tenaga kesehatan sekali lagi Tuhan pakai mereka untuk melakukan tugas dengan baik. Sehingga banyak pasien-pasien, khususnya pasien-pasien corona yang terkapar, bisa ditolong Tuhan, bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami mohon biar seluruh Kepri ini, dan khususnya Batam, akan menjadi zona yang lebih baik lagi. Tidak senantiasa merah, tetapi boleh berubah jadi hijau. Dan semua orang boleh sehat walafiat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, kau sangat baik bagi kami. Kalau sebentar kami selesai ibadah ini, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan bersama-sama kami. Saudara, terimalah berkat Tuhan, kasih Tuhan melalui doa pada pagi hari ini. Biar kasih dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus boleh memimpin kehidupan saudara sehingga kehidupan saudara berkemenangan terus. Sehingga usaha pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Keluarga saudara diberkati Tuhan. Kesehatan saudara diberkati Tuhan. Pendidikan saudara diberkati Tuhan. Dan boleh memiliki kehidupan yang kelimpahan damai sejahtera. Kelimpahan sukacita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.